Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yub'atsun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat agung. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan kecuali hanya tambahan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah, wahai Tuhanku, tambahkanlah untukku ilmu. Tatkala menjelaskan karunia yang Allah berikan kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahman, dialah zat yang maha pemurah, yang maha penyayang. Dan di antara konsekuensi penyayang Allah Subhanahu wa taala, rahmat yang Allah berikan kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala mengatakan 'allamal Qur'an. Allah jadikan manusia faham. Allah ajarkan Al-Qur'an kepada manusia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka barang siapa yang mendapatkan ilmu tentang Al-Qur'an, maka dia telah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman plus berilmu, beberapa derajat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka akan Allah jadikan diri orang tersebut faham tentang agama Islam. Di sini para ulama mengatakan man yuridillahu bihi khairan datang dalam bentuk nakirah. Artinya li tafkhim, artinya kebaikan yang banyak. Maka barang siapa yang Allah inginkan kebaikan yang banyak untuknya, maka Allah akan berikan kepadanya ilmu untuk memahami agama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang orang Arab yang paling baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Orang Arab yang paling baik di zaman jahiliyah akan menjadi baik pula di zaman Islam ketika dia masuk Islam. Idza faqahu, apabila dia faham agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita baca sejarah, kita akan mendapatkan semangat para ulama dalam menuntut ilmu. Mereka rela melakukan rihlah talabul ilmi. Mereka rela berkorban, melakukan perjalanan yang jauh untuk menuntut ilmu. Dan kita tahu menuntut ilmu zaman ini tidak seperti zaman dulu. Menuntut ilmu zaman dulu panasnya sangat panas. Kalau dingin sekali, butuh kepada uang, butuh kepada bekal yang banyak. Dan terkadang seseorang akan kehabisan bekal. Syu'bah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, man talabal hadis aflas. Barang siapa yang menuntut ilmu hadis, maka dia akan bangkrut. Barang siapa yang menuntut ilmu agama, dia akan bangkrut.
Dan ilmu ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah tidak bisa didapatkan dengan badan yang santai, badan yang leha-leha, tidak bisa. Oleh karenanya dikatakan oleh Yahya bin Abi Katsir, la yastata'ul ilmu bi rahatil jasad. Ilmu itu tidak bisa diraih dengan badan yang santai. Dikatakan kepada sebagian salaf rahimahumullah taala, bima adraktal ilma, dengan apa engkau mendapatkan ilmu? Maka para salaf ini mengatakan bisafari wassahar, yaitu dengan melakukan perjalanan jauh ke berbagai macam negeri, wassahar, dan dengan begadang. Sebagian lagi ditanya, bima adraktal ilma, dengan apa engkau mendapatkan ilmu? Sebagian mereka mengatakan bil misbah wal julusi ila sabah, yaitu dengan ditemani lentera, dengan ditemani pelita, dengan ditemani lampu, dan duduk belajar sampai pagi. Allahu Akbar. Inilah perjuangan para salaf dalam menuntut ilmu. Kalau kita baca perjuangan mereka sungguh luar biasa. Mereka rela meninggalkan kenyamanan tinggal di negeri sendiri. Bahkan mereka meninggalkan keluarga mereka. Mereka butuh duit, mereka butuh nafkah. Di antara contoh yang disebutkan oleh para ulama yang diberikan oleh Nabi Musa alaihissalam, bagaimana semangat Nabi Musa alaihissalam. Beliau mengatakan kepada pembantunya yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Kahfi, yaitu anak muda yang menjadi pembantu atau murid Nabi Musa alaihissalam, yaitu Yusha bin Nun. Beliau mengatakan, wa idh qala li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Wahai anak muda, aku akan terus melakukan perjalanan karena aku tahu ada seseorang yang bernama Khadir, seorang yang alim, yang dia berada di antara pertemuan dua laut. Kalau aku nggak bisa ketemu dia, kata Nabi Musa alaihissalam, au amdiya huquba, aku akan melakukan perjalanan puluhan tahun agar bertemu dengan Nabi Khadir alaihissalam. Menariknya di dalam ayat ini ayyuhal ikhwan, para ulama bersepakat bahwasannya Nabi Musa lebih baik dibandingkan Nabi Khadir alaihissalam. Nabi Musa lebih baik, lebih utama. Akan tetapi lihat Nabi Musa alaihissalam tatkala mendatangi Khadir alaihissalam, beliau merendahkan dirinya. Ajarkan kepadaku ilmumu wahai guru. Ajarkan ilmu yang kau dapatkan kepadaku. Para ulama mengatakan bahwasanya ilmu yang ingin dipelajari Nabi Musa alaihissalam bukanlah ilmu yang urgen yang ingin dipelajari, bukan ilmu yang wajib dipelajari oleh Nabi Musa alaihissalam, dan juga bukan ilmu yang harus diamalkan oleh Bani Israel. Inilah semangat Nabi Musa alaihissalam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidak pantas semua orang-orang yang beriman itu keluar dari rumahnya untuk jihad dengan pedang. Tapi harus ada sebagian orang yang dia itu berangkat belajar. Apabila nanti mereka pulang, mereka bisa memperingatkan kaumnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita baca sirah nabawiyah, kalau kita sudah hatamkan atau kita baru ingin membacanya, kita akan mendapatkan bahwasanya para sahabat mereka juga melakukan rihlah menuntut ilmu. Mereka melakukan perjalanan jauh dari berbagai negeri menuju kota Madinah dalam rangka belajar dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka tetap melakukan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Di antara contohnya adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau mendengar satu hadis tentang hari kiamat. Dan beliau mengetahui ada sahabat yang lain mendengar hadis itu, yang beliau bernama Abdullah bin Unais yang tinggal di Syam. Kemudian Jabir bin Abdullah mengatakan, fastaraitu ba'iran, aku beli onta untuk kendaraan. Fasaddaqtu ilaihi rahli, dan aku melakukan perjalanan, aku siapkan bekal. Berapa lamakah Jabir bin Abdullah melihat satu hadis tersebut? Fasirtu ilaihi syahran hatta qadimtu alaihi Syam.
Aku melakukan perjalanan ke Syam, aku tempuh 1 bulan sampai aku bertemu dengan Abdullah bin Unais. Disebutkan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Lantas Jabir bin Abdullah mengatakan, "Wahai sahabatku, benarkah engkau mendengarkan hadis demikian-demikian? Aku khawatir aku yang akan meninggal sebelum engkau sampaikan kepadaku hadis itu, atau engkau yang meninggal sehingga aku tidak bisa bertanya kepadamu." Inilah semangat Jabir bin Abdullah mencari satu hadis. Contoh yang lainnya adalah Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu. Abu Ayyub Al-Ansari mendengar satu hadis, "Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah." Hadisnya pendek. Bayangkan hadisnya pendek. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, "Aku mendengar hadis ini, tapi aku ingin cek." Dan beliau mengetahui ada sahabat yang lain yang tinggal di Mesir yang mendengar hadis yang sama, yaitu Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau melakukan perjalanan jauh dari kota Madinah menuju kota Mesir. Ini adalah perjalanan yang jauh. Setelah sampai di Mesir, Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, "Wahai sahabatku, apakah engkau mendengarkan hadis demikian, demikian, dan demikian?" Karena tidak ada yang mendengar hadis ini kecuali semuanya sudah wafat, sudah meninggal. Yang mendengar hadis tersebut hanya aku yang tersisa dan engkau. Benarkah engkau mendengarkan hadis tersebut? Kata Uqbah bin Amir, "Sami'tuhu min Rasulillah." Iya, aku mendengar hadis tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Estafet semangat menuntut ilmu ini diteruskan oleh ulama tabi'in. Beliau adalah Abul Aliyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Kunna nasma'u riwayata bil Basra min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam narda hatta narkaba ilal Madinah fanasma'u min afwahihim, fanasma'uha min afwahihim." Abul Aliyah mengatakan, kami mendengar hadis-hadis riwayat dari para sahabat, dan para sahabat tinggal di kota Madinah. Falam nardo, kami tidak tenang, kami tidak nyaman. Hatta narkaba ilal Madinah, sampai kami melakukan perjalanan jauh ke kota Madinah dalam rangka mendengarkan hadis dari lisan para sahabat radhiyallahu taala anhum secara langsung. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita baca biografi para ulama, para imam, mereka rata-rata melakukan safar untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Di antara yang dikenal safar di kalangan para ulama adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari beliau melakukan perjalanan ke berbagai macam negeri, ke Hijaz, Makkah, Baghdad, Madinah, Naisabur. Banyak perjalanan yang beliau lakukan dan ke negeri yang lainnya. Dan Imam Al-Bukhari menulis kitab hadis, menulis hadis itu lebih dari 1000 para ulama. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala sampai diriwayatkan pada satu ketika Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala kehabisan bekal, kehabisan nafkah, sampai-sampai beliau makan dari rumputan rahimahullah ta'ala. Dan disebutkan di dalam riwayat yang lain, pernah para sahabat Imam Al-Bukhari kehilangan Imam Bukhari dalam majlis. Mana ini Imam Bukhari? Kok tidak kelihatan? Ini berlangsung selama beberapa hari. Ternyata Imam Bukhari tidak bisa hadir ke majelis. Kenapa? Karena Imam Bukhari menjual pakaiannya untuk membeli makanan. Allahu Akbar. Inilah perjuangan beliau rahimallahu ta'ala. Kemudian kawan-kawan dari Imam Bukhari mengumpulkan uang dan membantu Imam Bukhari untuk kembali hadir ke majelis ilmu. Perjalanan mereka sadari adalah perjalanan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yakin, oleh karenanya mereka keluar dari rumah mereka, meninggalkan tanah air mereka, kenyamanan tinggal di rumah dalam rangka mencari ilmu. Karena mereka mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dirinya dengan sebab ilmu dan dia amalkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'." Barang siapa yang keluar dari rumahnya
tujuannya adalah untuk menuntut ilmu, maka dia adalah sedang berjihad di jalan Allah sampai dia pulang ke rumahnya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, begadang tanpa keperluan hukumnya dibenci atau makruh sebagaimana kita ketahui. Dan Nabi SAW beliau benci tidur sebelum Isya karena nanti takut kebablasan salat Isya. Dan Nabi SAW beliau benci berbincang-bincang setelah salat Isya tanpa keperluan. Dan di antara sunnah yang dianjurkan pada malam hari adalah belajar. Ini dianjurkan. Sebagaimana kalau seseorang belajar setelah salat Isya, maka ini diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Sebagaimana kita mengetahui bersama bahwasanya banyak para ulama yang mereka semangat begadang dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara contohnya adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimallahu taala. Beliau adalah murid Imam Abu Hanifah dan gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Beliau setelah salat Isya beliau belajar rahimallahu taala. Dan ketika beliau belajar, beliau siapkan air. Kemudian ketika beliau ditimpa rasa ngantuk, maka beliau pun mengguyur wajahnya dengan air tersebut. Lalu beliau mengatakan, an-naumu hararah, tidur itu ada hawa panasnya pada diri kita. Maka beliau menolak rasa ngantuknya dengan air yang beliau guyurkan ke wajahnya. Inilah semangat beliau rahimallahu taala. Kemudian yang kedua adalah Imam Malik, diriwayatkan Ibnul Qasim. Ibnul Qasim adalah muridnya Imam Malik rahimallahu taala. Ibnul Qasim termasuk kebiasaan beliau mendatangi Imam Malik pada waktu sahur untuk belajar agama, begadang. Kemudian pada satu ketika Ibnul Qasim beliau tertidur di depan pintu rumah Imam Malik rahimallahu taala. Akhirnya dibangunkan oleh pembantunya. Bangun. Gurumu sudah pergi ke masjid untuk salat subuh. Engkau lalai, gurumu tidak lalai. Yang menakjubkan di sini ucapan pembantu Imam Malik apa? Beliau mengatakan, sungguh gurumu selama 49 tahun salat subuh dengan wudu salat Isya. Allahu Akbar. Begadang karena ilmu. Ini Imam Malik rahimallahu taala. Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala diceritakan oleh Fatimah, putri beliau. Fatimah mengatakan, usridtu li abi fi lailatin 70 marrah. Aku pernah menghidupkan lentera, pelita kalau zaman dulu. Itu dalam satu malam sebanyak 70 kali. Kenapa? Ketika Imam Syafi'i tidur dan nyenyak, akhirnya bangun nulis faedah, dan itu dihidupkan oleh putrinya selama sebanyak 70 kali. Ini Imam Syafi'i rahimallahu taala, begadang sebab ilmu. Demikian juga disebutkan oleh Ibn Katsir rahimallahu taala bahwasannya Imam Al-Bukhari rahimallahu taala beliau begadang dan bahkan dalam semalam beliau terbangun 20 kali dalam rangka menulis faedah. Ketika beliau tidur, beliau bangun, beliau tulis lagi faedahnya. Subhanallah, inilah para ulama. Mereka tidur sedangkan ilmu berada di dalam dada-dada mereka. Sedangkan kita tidur terkadang membawa berita-berita yang tidak jelas, bahkan membawa maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuntut ilmu butuh pengorbanan, tidak bisa santai-santai. Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala beliau mengatakan, biqadril kaddi tuktasabul ma'ali, man talabal ula sahiral layali, man ramal ula min ghairi kaddi adha'al umra fi talabil mi'al. Beliau mengatakan, tergantung dengan keletihan seseorang bisa berhasil. Keberhasilan itu bisa diraih dengan keletihan. Barang siapa yang ingin berhasil, dia harus begadang, dia harus bangun pada malam hari. Barang siapa yang ingin berhasil sukses tanpa capek, maka dia telah membuang waktunya, membuang umurnya dalam fi talabil mihal,
dalam mencari kemustahilan. Tarumul izza thumma tanamu lailan. Engkau ingin keberhasilan, ingin pintar baca Quran, ingin faham hadis, ingin faham agama, tapi malam hari engkau tidur, yamusul bahra min talabil laali. Orang kalau ingin mutiara, dia itu menyelam ke dasar lautan, butuh pengorbanan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, para ulama sadar bahwasan ilmu ini adalah warisan para nabi. Kita tahu hadisnya, kita sudah hafal bahwasanya para nabi tidak mewariskan dirham dan dinar. Mereka tidak mewariskan itu. Kalau seseorang bangga kalau dia mendapatkan warisan dari para raja, dari orang kaya, maka hendaknya kita bangga mendapatkan warisan, dan hendaknya kita memperbanyak warisan tersebut agar kita mendapatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu warisan ilmu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yub'atsun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ya mu'allim Adam wa Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.